Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lakvito Channel. Banyak teman-teman di channel saya yang menanyakan seputar PGM-FI dari itu teman-teman, dari Honda Beat. Sama sih, semua motor Honda sama. Banyak yang tanya untuk ketika ada kasus di beberapa sensor ini, untuk mengatasinya seperti apa, gejalanya seperti apa, Mas? Tolong jelaskan. Oke, di konten kali ini saya akan jelaskan untuk gejala masalah ketika timbul pada sensor. Ketika sensornya itu bermasalah, teman-teman. Oke. Sensornya bermasalah, gejala apa yang timbul di motor yang dirasakan pada pengendara akan saya bahas kali ini. Langsung saja ya teman-teman, nanti saya satu-satu akan bahas dari sensornya ini, oke? Pertama saya akan menuju ke ini injektor. Untuk injektor dia kedipannya itu 12 kali teman-teman, oke? Di lampu ini indikator injeksi ini nanti dia kedip 12 kali, 1 pelan, 2 cepat. Itu sudah pasti injektornya teman-teman bermasalah. Untuk injektor bermasalah, teman-teman yang dirasakan di motor nanti akan seperti ini teman-teman. Mesin tidak dapat dihidupkan dan pompa dia juga tidak akan bunyi, koil pengapian bisa mati juga, dia tidak mengeluarkan api, terus busi juga bisa hitam teman-teman ketika injektor teman-teman rusak. Oke. Untuk penanganannya teman-teman bisa coba injektor baru, coba pasangkan. Ketika masih ada kedipan berarti kabelnya yang bermasalah aja. Oke. Lanjut kita ke sensor EOT teman-teman. Ini ya, sensor EOT. Jadi ini sensor EOT ketika bermasalah dia akan muncul 7 kedipan teman-teman. Oke. Ketika muncul 7 kedipan cepat 7 kali, dip itu di sini. Teman-teman langsung cek bagian ini sensor EOT-nya ini. Ini ya. Sebentar. Oke. Cek ini sensor EOT-nya. Nah ini gejala nanti yang akan timbul pada motornya teman-teman. Motor akan sulit dihidupkan ketika mesin dingin teman-teman. Ketika mesin dingin dia ada kayak jeda nih, ketika di starter itu nggak langsung jreng itu enggak ya. Cuman di starter itu kayak lama, mesinnya itu nyalanya lama teman-teman. Oke. Untuk penanganannya sama teman-teman, tinggal coba pakai sensor EOT yang baru. Kalau masih sama kedip berarti kabelnya aja bermasalah, kabel yang soket yang menuju ke ECU. Oke. Lanjut, untuk sensor ini EOT sudah, kita ke itu teman-teman ke sensor O2. Untuk O2 dia kedipannya ketika rusak, kedipannya itu untuk O2 kedipannya itu sebentar teman-teman. Untuk O2 kedipannya itu 21. Oke. Ketika muncul kedipan 21, teman-teman langsung cek sensor O2. Tapi untuk tenang aja teman-teman, sensor O2 dia tidak ada efeknya. Jadi ketika sensornya rusak dia cuman muncul kedipan aja, tapi nggak ngefek ke akselerasi motor, ke performa motor ini. Oke. Lanjut, untuk itu sensor berikutnya ya teman-teman. Untuk O2 aman, nggak ada kendala. Lanjut ke sensor CKP-nya teman-teman. Jadi sensor CKP ketika bermasalah
dia nanti akan muncul 52 kedipan di ini lampu milnya teman-teman. 52 kedipan nanti dia akan muncul. Gejala yang akan teman-teman rasakan pada motor teman-teman itu mesin tidak dapat dihidupkan, double starter kadang bisa kadang enggak, pengapian bisa hilang. Nanti pengapian bisa hilang. Jadi ini teman-teman kalau timbul masalah seperti itu langsung cek di bagian CKP. Biasanya CKP sudah lemah. Kadang kalau CKP ini udah lemah dia enggak timbul kedipan di mil. Nah ini buru-buru teman-teman ganti aja, ganti yang baru. Kalau masih sama berarti kabelnya aja yang bermasalah. Oke teman-teman, lanjut ke ini sensor TPS nya teman-teman. Untuk sensor TP dia kedipannya itu 8 kali di lampu milnya. Masalah yang timbul di motor itu ini teman-teman, saya jelasin ya, teman-teman bisa catat. Ketika teman-teman nyalain motornya, ketika teman-teman digas pelan nyampe tengah itu kayak ada jedanya, jadi dia ada itu kayak nyendat. Digas kenceng dia kayak nyendat kayak mau mati lagi lah, itu udah pasti sensor TP nya teman-teman. Terus yang kedua, ketika teman-teman sensor TP nya bermasalah, itu teman-teman mau melakukan setting mode di ini di DLC. Di DLC ini teman-teman kalau mau setting mode itu nggak bakal bisa teman-teman. Lampu milnya ini nanti dia menteleng dia nyala terus nggak mau kedip teman-teman. Jadi nggak mau di setting mode, udah pasti ini sensor TP nya bermasalah. Bisa diakali, bisa di YouTube banyak tutorial caranya untuk mengganjel sensor TP ini banyak teman-teman. Jadi untuk penanganannya itu teman-teman cukup kalau mau diakali bisa, kalau lebih bagusnya diganti baru aja. Kalau teman-teman ganti baru kok masih tetap ada kedipan, berarti kabelnya yang bermasalah aja. Teman-teman langsung cari kabelnya yang putus. Oke. Setelah sensor TP, saya akan langsung ini jelaskan ke sensor katup selenoid peninggi putaran stasioner atau yang lebih disingkatnya ke sensor IACV teman-teman. IACV sensor ini itu kedipannya 82 kedipan di lampu milnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa pahami kedipannya 82 kedipan. Gejala yang timbul pada kendaraan teman-teman itu motor masih berjalan dengan normal, bekerja dengan normal, tapi putaran stasionernya dia nggak stabil, naik turun. Nah itu sensor ini IACV-nya bermasalah. Bisa teman-teman coba untuk penanganannya, bisa teman-teman coba lepas sensornya, dibersihin. Itu ada pernya, biasanya pernya itu dia kayak ambles. Itu teman-teman bisa diolori bahasa Indonesia nih dinormalkan meneh lah, dinormalkan teman-teman. Oke, pernya dikembalikan semula, yang semulanya kempes itu. Oke. Setelah ke sensor IACV, lanjut kita ke ini teman-teman, ke sensor dari VS. Oke. Sensor VS ini sensor kecepatan teman-teman. Oke. Sensor VS kedipannya itu 11 kali. Yang gejala yang akan timbul pada motornya teman-teman itu mesin bekerja dengan normal, masih sama, tapi ISS-nya dia mati teman-teman. Jadi ini untuk sensor VS rata-rata itu buat motor Honda yang ada fitur idling stop-nya teman-teman. Teman-teman bisa pahami? Ketika teman-teman punya motor Honda Beat yang ada fitur ISS-nya, idling stop-nya itu bermasalah, teman-teman bisa cek ini, kok muncul kedipannya itu
11 kali kedipan, itu teman-teman bisa cek sensor ini, siapa tahu ini putus. Oke, bentar, gelap teman-teman, mendung soalnya sini. Ketika sensor ini teman-teman cek kok nggak ada yang putus, kok masih muncul kedipan, teman-teman bisa ganti baru ini sensornya. Tapi kalau ISS teman-teman mati rata-rata itu akinya sudah mulai lemah. Gejala yang pengalaman yang saya yang pernah saya pengalaman yang sudah itu aki di bawah 12,5 volt itu ISS ini tidak mungkin bisa berfungsi teman-teman. Oke, lanjut kita ke terakhir ini untuk ECU nya teman-teman. ECM sama, ECU sama. ECM dia kalau bermasalah dia akan kedip 33 kali teman-teman. Oke, ketika di speedometer di lampu mil deh teman-teman, di milnya itu kok kedip 33 kali, sebentar deh, kedip 33 kali, ini sudah pasti ECM teman-teman itu bermasalah. Oke, ketika ECM ini bermasalah, gejala yang akan timbul pada motor teman-teman, nanti mesin itu teman-teman, mesin mati terus, sulit dihidupkan, terus putaran stasioner kasar, sebentar deh, tidak dapat menyimpan data. Jadi ketika mau teman-teman setting altitude itu dia kembali ke nol lagi. Sudah di setting satu mode, nggak mau kembali ke nol lagi. Terus tidak bisa dihapus ketika ada kerusakan, ketika teman-teman habis bongkari sensor EOT atau sensor injektor, kok muncul kedipan di lampu milnya, itu teman-teman mau reset manual lewat ini DLC, dia tidak bisa, dia nggak bisa, ini nggak mau nyimpan ECM-nya, sudah pasti ECM-nya dia rusak. Oke, terus biasanya pengapiannya juga ikut hilang, sama businya itu hitam, boros banget teman-teman. Oke, udah pasti ini ECM-nya bermasalah, teman-teman bisa bisa langsung ganti aja. Untuk harganya ya kisaran hampir 1 jutaan ya teman-teman. Oke, ini semua sudah saya bahas, semoga teman-teman bisa memahaminya. Intinya ini untuk teman-teman mekanik pemula baru buka usaha bengkel, kok pengen cepat menangani masalah ketika ada kendala di motor Honda. Ini khusus Honda loh teman-teman. Kalau Yamaha sendiri, saya bahas ini motor Honda. Ketika timbul masalah seperti tadi, yang paling enak teman-teman sudah sedia kayak sensor ini sensor EOT, sensor injektor, sensor TP. Itu teman-teman paling enggak teman-teman punya itulah pompa cek fuel pump sama sensor ini TP, injektor sama EOT, sama CKP sih. Tapi kalau CKP nggak perlu, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting itu ketika ada kendala langsung teman-teman ganti aja. Misalkan kedip itu ketika ada kendala langsung diganti aja, itu enak, cepat. Kalau diganti kok masih sama, berarti kabelnya aja yang bermasalah gitu. Jadi penanganannya lebih cepat, mudah. Ketika teman-teman nggak punya scanner, yaitu alternatifnya seperti ini. Semoga mudah dipahami. Selamat sore, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih telah menyimak.